Ada sebuah fakta, atau bisa juga dibilang mitos, bahwa ayam cemani adalah ayam yang sangat dikeramatkan atau sangat sakral. Dan hal ini terjadi di sebuah desa yang bernama Desa Sukamulya, yang dimana para tetua desa di sana selalu memelihara ayam cemani untuk melindungi desa tersebut. Tapi ada satu kejadian yang membuat desa itu terkena bencana atau musibah. Dikarenakan begitu ayam cemani yang dipiara oleh tetua desa banyak yang mati dan tergeletak di tanah. Dan parahnya lagi, darah yang keluar dari ayam cemani tersebut bukan berwarna hitam, tapi berwarna merah. Hingga para tetua desa di Sukamulya sangat khawatir bahwa kutukan akan datang secepatnya. Kamar kantor yang sesungguhnya hanya berukuran kecil itu terasa semakin sempit saat jam dinding menunjukkan pukul 10 tepat malam hari. Dinding-dinding yang dicat warna putih sudah mulai tampak kusam akibat debu dan usia yang tidak muda. Sementara kipas angin yang menggantung di langit-langit berputar dengan suara berdecit yang teratur, seolah sedang bernyanyi lagu yang sudah tidak asing lagi bagi Rizky Adinata. Rizky adalah wartawan khusus yang bekerja untuk sebuah portal berita daring, dan keahliannya yang terkenal adalah menangani kasus-kasus unik yang seringkali terlupakan atau dianggap tidak masuk akal oleh rekan-rekannya. Mejanya penuh dengan tumpukan koran bekas, beberapa buku tentang mitologi dan budaya lokal, serta sebuah laptop yang layarnya masih menyala dengan dokumen berjudul kasus yang perlu diteliti. Tangannya yang sedikit gemetar karena rasa kantuk mulai mengatur kertas-kertas yang berantakan. Sudah hampir selesai menyusun laporan tentang sebuah tradisi adat yang hampir punah di daerah pegunungan, ketika tiba-tiba ponsel yang terletak di sudut mejanya berdering dengan suara nada yang cukup keras, membuatnya terkejut sejenak. Dia menjulurkan tangan untuk mengambilnya, mata masih sedikit kabur karena kelelahan, dan ketika melihat nama yang muncul di layar, Sri Wahyuni, dia mengerutkan kening. Tidak ada nama seperti itu di daftar kontaknya. Tidak ada kenalan atau sumber informasi yang pernah menyebutkan nama tersebut. Dia mengira mungkin hanya salah nomor saja, jadi membiarkannya berdering hingga berhenti sendirinya. Namun tidak sampai 5 detik kemudian, nada dering kembali terdengar dengan nama yang sama persis. Kali ini Rizky menghela napas dan memutuskan untuk tidak menjawab. Memilih untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya agar bisa segera pulang ke rumah dan beristirahat. Tapi ketika telepon berbunyi untuk kalinya yang ketiga dalam waktu kurang dari 10 menit, dia menyadari bahwa pemanggil tersebut pasti sedang menghadapi sesuatu yang sangat mendesak. Dengan hati yang penuh keraguan, dia menyentuh tombol jawab dan membawa ponsel ke telinganya. "Permisi, Tuan Rizky bukan? Saya harap saya tidak mengganggu pekerjaan Anda pada jam yang sudah malam seperti ini." Suara yang keluar dari ujung ponsel adalah suara seorang wanita. Nada suaranya gemetar dan terengah-engah seolah dia baru saja berlari jauh atau sedang dalam keadaan sangat tertekan emosional. Kadang-kadang terdengar suara tangisan yang tertahan di balik kata-katanya, membuat Rizky langsung merasa bahwa sesuatu yang tidak baik benar-benar telah terjadi. "Tuan, tolong benar-benar datang ke Desa Sukamulya ya. Saya tidak tahu lagi harus menghubungi siapa." Semua orang di desa sudah takut dan tidak berani bergerak jauh dari rumah mereka. Kata-katanya terputus sebentar, seolah dia sedang menahan diri untuk tidak menangis dengan keras. Ayam cemani milik Pak Suroso. Ketika dia memotongnya kemarin sore untuk acara adat keluarga, darah yang keluar bukan berwarna hitam seperti yang seharusnya. Darahnya berwarna merah pekat, sama saja seperti darah manusia. Dan sekarang anak-anak di desa mulai merasa tidak enak badan satu persatu. Beberapa dari mereka bahkan berkata bisa melihat bayangan yang tidak dikenal berkeliaran di sekitar kandang ayam itu. Rizky merasa dada sedikit tertekan mendengarnya.
Ayam cemani adalah jenis ayam yang sudah sangat dikenal di seluruh pelosok negeri. Bahkan beberapa negara luar negeri pun mengenalnya karena ciri khas yang luar biasa. Seluruh bagian tubuhnya, mulai dari bulu yang hitam, mengkilap, tungkai, mata, hingga darah yang mengalir di dalam tubuhnya, semuanya berwarna hitam pekat seperti arang yang belum padam. Itu adalah fakta yang sudah terbukti secara ilmiah dan juga menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat lokal yang menganggap ayam jenis ini memiliki nilai mistis yang tinggi. Darah merah. Itu adalah hal yang mustahil untuk terjadi. Tapi suara Sri Wahyuni sungguh sangat meyakinkan. Dalam tahun-tahun pengalamannya sebagai wartawan, dia bisa merasakan ketika seseorang sedang mengatakan yang sebenarnya dan ketika mereka hanya bercerita bohong. Kali ini, dia tahu bahwa wanita di ujung telepon tersebut sedang menghadapi sesuatu yang sungguh mengerikan. "Baiklah, saya akan datang ke desa besok pagi sekali," kata Rizky dengan suara yang tenang dan menenangkan, mencoba untuk membuat wanita tersebut merasa lebih baik. "Bisakah Anda memberitahu saya jalan yang tepat untuk sampai ke sana? Dan mohon jagalah diri Anda dengan baik sampai saya tiba." Setelah mendapatkan petunjuk jalan yang cukup jelas dan ucapan terima kasih yang penuh emosi dari Sri Wahyuni, Rizky mematikan panggilan dan kembali melihat ke arah laptopnya. Kata-kata tentang darah ayam yang berwarna merah terus berputar di benaknya, membuat rasa kantuk yang tadinya menyerangnya lenyap begitu saja. Dia segera menyiapkan tas perjalanan dengan beberapa benda penting, kamera, catatan, alat tulis, dan beberapa perbekalan kecil. Karena dia tahu bahwa desa yang terletak di kaki gunung pasti tidak akan memiliki fasilitas yang banyak. Pada saat itu, dia tidak bisa menyangka bahwa apa yang akan dia temukan nanti di desa Sukamulya akan jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Paginya datang dengan cepat, dan Rizky sudah siap berangkat sejak pukul 6 pagi tepat. Mobilnya yang berwarna biru tua sudah cukup lama digunakan, tapi masih dalam kondisi baik dan mampu menempuh jalan yang tidak rata dengan cukup nyaman. Udara pagi yang segar menyapa wajahnya ketika dia menutup pintu rumah dan memasuki mobil, membawa sedikit harapan bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh penemuan. Perjalanan menuju desa Sukamulya memang tidak mudah. Setelah melewati jalan raya yang mulus, dia harus masuk ke jalan kecil yang terbuat dari tanah dan batu, yang seringkali berkelok dan menurun ke arah lembah sebelum akhirnya mulai naik perlahan ke kaki gunung yang menjulang tinggi. Pohon-pohon besar dengan dedaunan lebat menjulang tinggi di kedua sisi jalan, membuat jalan tersebut terasa lebih sejuk, namun juga lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada satu kendaraan pun yang dia temui selama perjalanan, seolah desa tersebut benar-benar terisolasi dari dunia luar. Setelah hampir 2 jam berkendara dengan hati-hati, dia akhirnya melihat papan nama kayu yang sudah mulai tua dan sedikit lapuk dengan tulisan besar yang masih bisa dibaca jelas, Desa Sukamulya. Sesampainya di gerbang desa, suasana yang menyambutnya benar-benar berbeda dari desa-desa lain yang pernah dia kunjungi. Udara yang biasanya seharusnya penuh dengan suara riang anak-anak yang bermain di jalanan, atau suara orang dewasa yang sedang berbicara dan bekerja di halaman rumah mereka. Di sini hanya terdengar hembusan angin yang lembut menyapu dedaunan kering yang berserakan di permukaan tanah. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalan desa terlihat seolah sedang merenggut semua suara yang ada, membuat kesunyian tersebut terasa semakin dalam dan sedikit mengganggu hati. Tidak ada seorang pun yang berjalan-jalan atau duduk di teras rumah mereka. Semua pintu dan jendela rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu tampak tertutup rapat, seolah para penghuninya sedang bersembunyi dari sesuatu yang mereka takuti. Hanya beberapa ekor ayam biasa yang berkeliaran di jalanan, tapi bahkan mereka pun terlihat tidak seperti biasanya. Mereka bergerak dengan lambat dan seringkali menoleh ke satu arah tertentu dengan kepala yang sedikit mengangkat, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Di dekat gerbang desa yang terbuat dari kayu besar yang sudah mulai mengering, berdiri seorang wanita yang segera menarik perhatian Rizky. Wanita tersebut berusia sekitar 40 tahun.
dengan rambut hitam yang cukup panjang namun sedikit kusut karena sepertinya tidak diatur dengan rapi. Wajahnya yang biasanya mungkin terlihat hangat dan ramah, sekarang tampak pucat dan penuh dengan rasa khawatir yang jelas terlihat di mata hitamnya yang sedikit merah akibat menangis. Baju yang dikenakannya berwarna biru tua dengan pola batik tradisional sudah mulai kusam dan sedikit kusut. Sementara sarungnya terlihat rapi, namun juga menunjukkan tanda-tanda penggunaan yang cukup lama. Dia adalah Sri Wahyuni, dan ketika melihat mobil Rizky berhenti di dekatnya, wajahnya menunjukkan ekspresi campuran antara lega dan rasa takut yang masih terus ada. Dia segera mendekat ke sisi mobil yang diturunkan kaca jendelanya, dan tangannya yang sedikit gemetar mulai bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, namun sulit untuk membuka mulut. Tuan Rizky, akhirnya Anda datang, ujarnya dengan suara yang masih sedikit gemetar. Matanya terus melihat ke arah dalam desa, seolah khawatir sesuatu akan muncul dari balik sudut jalan kapan saja. Mohon cepat sekali ke rumah Pak Suroso. Kami sudah mencoba membawanya ke posyandu desa, tapi dia tidak mau pergi dan hanya bisa mengulang-ulang kata-kata yang sama berkali-kali. Sekarang dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Bahkan matanya pun hanya bisa menatap ke arah langit-langit, tanpa melihat apa-apa lagi. Rizky segera turun dari mobil dan mengikuti Sri Wahyuni yang mulai berjalan dengan langkah cepat menuju dalam desa. Jalan yang mereka lalui semakin sempit, dan di sepanjang jalan tersebut, dia bisa melihat beberapa rumah yang pintunya sedikit terbuka. Dan dari balik celah pintu tersebut, ada mata-mata yang sedang mengawasinya dengan tatapan yang penuh rasa waspada dan takut. Beberapa anak kecil yang mungkin tidak bisa menahan rasa ingin tahu muncul dari balik rumah, tapi mereka hanya berdiri jauh dan tidak berani mendekat. Wajah mereka tampak pucat, dan mata mereka terlihat lebih besar dari biasanya karena ketakutan. Ketika mereka sampai di depan sebuah rumah yang lebih besar dari rumah-rumah lain di sekitarnya, dengan halaman belakang yang luas yang digunakan sebagai kandang ayam, Rizky langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekitar rumah tersebut terasa jauh lebih dingin dibandingkan di tempat lain di desa, dan ada bau yang cukup khas, seperti tanah basah yang baru saja terkena hujan deras dan campuran bunga mati yang sudah mulai membusuk, yang menyebar ke seluruh bagian halaman. Kandang ayam yang terletak di sisi kanan halaman terlihat sudah tidak dalam kondisi baik lagi. Beberapa bagian dari pagar bambu yang membentangnya sudah roboh, dan tali-tali yang digunakan untuk mengikatnya tampak seperti telah dipotong atau sobek dengan kasar. Di dalam kandang tersebut, beberapa ekor ayam cemani yang sudah tidak bernyawa terbaring tersebar di atas tanah yang sudah menjadi lembab karena darah yang menggenang. Dan ketika mata Rizky mulai fokus melihat lebih jelas ke arah darah yang menggenang di lantai kandang, rasa terkejut yang luar biasa menyambar dirinya hingga tulang punggungnya merasa dingin dan bulu kuduknya merangkak berdiri. Darah yang keluar dari tubuh ayam-ayam tersebut benar-benar berwarna merah pekat, sama persis seperti darah manusia yang baru saja keluar dari tubuh. Dan yang paling mengerikan adalah, di atas tembok kandang yang terbuat dari batu bata, ada beberapa jejak tangan kecil yang jelas terbuat dari darah merah tersebut. Jejak yang seolah dibuat oleh tangan anak-anak kecil yang sedang menangis dan berguling-guling di dalam darah itu. Sri Wahyuni berdiri di belakangnya dengan tubuh yang mulai menggigil, dan suaranya terdengar seperti bisikan yang penuh dengan ketakutan. Itu bukan yang paling mengerikan, Tuan. Silakan masuk ke dalam rumah. Pak Suroso sedang menunggu Anda. Dan sepertinya dia hanya mau berbicara dengan Anda saja. Rumah Pak Suroso berdiri kokoh di ujung desa Sukamulya. Dengan tembok luar yang dicat putih, sudah tampak kusam akibat paparan cuaca dan waktu yang tidak singkat. Di sebelah kanan rumah terdapat kebun yang cukup luas, penuh dengan pohon durian yang batangnya besar dan kulit batangnya kasar seperti sisik. Dedaunannya lebat sehingga sebagian besar halaman belakang rumah tertutup bayangan sepanjang hari. Udara di sekitar kebun membawa aroma khas dari kulit durian yang mulai matang dan sedikit tanah basah yang belum kering setelah embun pagi. Rizky mengikuti Sri Wahyuni yang berjalan dengan langkah hati-hati melewati lorong kecil yang menghubungkan halaman depan dengan belakang,
Dan ketika mereka sampai di area kandang ayam, pandangan Rizky langsung terpaku pada kondisi yang benar-benar menyayat hati dan membuat bulu kuduknya merangkak berdiri. Kandang yang seharusnya terlihat rapi dan terawat dengan baik seperti yang digambarkan Sri Wahyuni, sekarang dalam keadaan rusak parah. Pagar bambu yang membentang sebagai dinding kandang sebagian besar sudah roboh. Beberapa batang bambunya patah dengan ujung yang runcing seperti tombak, dan tali rajutan yang digunakan untuk mengikat bagian atas kandang tampak seperti telah ditarik dengan kekuatan besar hingga sobek habis. Di dalam area kandang yang sudah terbuka lebar itu, beberapa ekor ayam cemani terbaring tak bernyawa dengan posisi yang tidak teratur. Sebagian tubuh mereka menyentuh tanah yang lembab, sementara yang lain terguling dengan kaki yang masih sedikit menggairah seperti saat mereka masih hidup. Bulu hitam mengkilap mereka yang biasanya menjadi kebanggaan Pak Suroso, kini tampak kusut dan penuh dengan bekas kotoran serta darah yang menggenang di sekitar tubuh mereka. Dan yang paling mengejutkan dari semua itu adalah warna darah yang menggenang di lantai kandang. Bukan warna hitam pekat yang menjadi ciri khas ayam cemani, melainkan merah pekat yang mengkilap seperti darah manusia yang baru saja keluar dari tubuh. Beberapa tetesan darah bahkan menetes ke atas tembok batu bata yang membatasi kandang, membentuk pola yang tidak teratur seperti lukisan yang dibuat dengan sengaja, namun penuh dengan makna yang tidak bisa dimengerti. Sri Wahyuni berdiri di samping Rizky dengan tangan yang mulai menggigil. Dia secara refleks menutupi mulutnya dengan kedua tangan untuk menghindari aroma yang semakin kuat dari darah dan tubuh ayam yang sudah mulai membusuk sedikit. Matanya yang merah karena menangis sebelumnya kini semakin berkaca-kaca ketika melihat kondisi kandang yang hancur itu. "Saya temukan seperti ini kemarin malam, Tuan Rizky," ujarnya dengan suara yang lembut dan penuh dengan kesedihan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membawa beban berat yang sulit untuk ditanggung. "Saya sedang melewati jalan dekat sini untuk mengecek anak saya yang sedang sakit. Ketika saya melihat cahaya redup yang keluar dari arah kandang ini. Awalnya saya mengira Pak Suroso sedang membersihkan kandang atau memberi makan ayamnya seperti biasa. Tapi ketika saya mendekat, saya melihat pintu kandang sudah terbuka dan suara ayam yang meradang sangat keras terdengar dari dalam. Saya berteriak namanya tapi tidak ada jawaban, dan ketika saya masuk ke dalam kandang, ini sudah menjadi seperti ini." Dia mengangkat pandangan ke arah rumah dengan tatapan yang penuh dengan kekhawatiran. "Pak Suroso selalu menjaga ayamnya dengan sangat baik, Tuan. Setiap pagi dia akan bangun lebih awal dari biasanya hanya untuk membersihkan kandang, memberi makan dengan pakan yang dia siapkan sendiri dari biji-bijian dan sayuran segar dari kebunnya. Dia bilang ayam ini adalah pusaka keluarga yang sudah ada sejak 5 generasi silam. Nenek moyangnya yang pertama mendapatkan ayam ini mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan khusus untuk melindungi keluarga dan seluruh desa dari bahaya yang tidak terlihat. Setiap tahun, pada hari tertentu, mereka akan menyembelih 1 ekor ayam untuk acara adat yang dilakukan bersama seluruh warga desa, dan darahnya yang hitam selalu dianggap sebagai tanda bahwa perlindungan itu masih ada dan kuat." Setelah beberapa saat berdiri diam menyaksikan kondisi kandang yang menyedihkan itu, Rizky mengangguk perlahan dan menyarankan agar mereka masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi Pak Suroso lebih dekat. Sri Wahyuni mengangguk dan mulai berjalan menuju pintu belakang rumah yang terbuka lebar, memberikan akses langsung ke dalam ruang tamu yang juga berfungsi sebagai kamar tidur utama. Ketika mereka memasuki rumah, perbedaan suhu yang mencolok langsung terasa. Meskipun di luar cuaca sudah mulai panas dengan matahari yang semakin tinggi di langit, udara di dalam rumah terasa sangat dingin hingga membuat tulang belakang Rizky merasa sedikit kesemutan. Dinding rumah yang terbuat dari kayu jati tua tampak mengkilap karena sering disapu dan dirawat. Namun ada lapisan debu tipis yang menutupi permukaan meja kayu dan rak yang penuh dengan barang-barang antik seperti piring tanah liat, kendi tembikar, dan beberapa bingkai foto yang sudah mulai kusam akibat usia. Aroma yang pernah dirasakan Rizky di halaman belakang kini semakin kuat di dalam rumah. Campuran antara tanah basah yang baru terkena hujan, bunga mati yang membusuk,
dan sedikit aroma kayu tua yang sudah mulai lapuk. Di pojok ruangan yang paling dalam, di bawah cahaya lampu bohlam yang menggantung dengan tali tipis dan memberikan penerangan yang cukup redup, terlihat sebuah kasur besar yang terbuat dari anyaman rotan dengan bantal dan selimut yang sudah mulai tua namun tetap terlihat bersih. Di atas kasur itu, Pak Suroso terbaring dengan posisi sedikit miring ke sisi kanan. Tubuhnya tertutup oleh selimut putih yang sudah mulai tampak kusam di beberapa bagian. Pak Suroso adalah seorang pria berusia sekitar 65 tahun, dengan wajah yang penuh dengan kerutan yang menunjukkan usia dan pengalaman hidup yang banyak. Rambutnya yang jarang dan sudah sebagian putih menyebar acak di atas bantalnya, sementara matanya terbuka lebar namun tidak melihat ke arah manapun. Ia hanya menatap kosong ke arah langit-langit kayu yang sudah mulai menguning akibat usia. Rizky mendekat dengan langkah hati-hati ke sisi kasur, dan ketika dia menjentikan jari di depan mata Pak Suroso, tidak ada reaksi sama sekali dari pria tersebut. Dia secara lembut menyentuh dahinya dan langsung merasakan panas yang luar biasa. Badannya seperti sedang terbakar dan suhunya jelas jauh di atas batas normal. Wajahnya yang biasanya terlihat hangat dan ramah kini tampak sangat takut. Bibirnya sedikit terbuka, alisnya terkunci dengan erat, dan bahkan di wajahnya yang sudah keriput itu terlihat jelas bekas air mata yang sudah mengering. Sri Wahyuni berdiri di belakang Rizky dengan tangan yang masih menggigil. Dia tidak berani mendekat terlalu jauh ke arah kasur. Kami sudah mencoba memberikan obat penurun panas dan membasuh badannya dengan air dingin, tapi tidak ada gunanya, Tuan. Suhunya tidak pernah turun, dan sejak kemarin malam dia hanya bisa mengulang-ulang beberapa kata saja tanpa bisa menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi. Rizky menghela napas perlahan dan mulai membuka mulut untuk menyapa Pak Suroso dengan lembut, berharap bisa membangunkannya atau setidaknya membuatnya merespons dengan sedikit. Pak Suroso, saya adalah Rizky Adinata dari portal Berita Daring. Saya datang untuk membantu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam pusaka keluarga Anda. Namun sebelum kata-katanya selesai keluar dari mulut, Pak Suroso tiba-tiba menggerakkan tangannya dengan cepat dan meraih tangan Rizky dengan kekuatan yang luar biasa besar untuk seorang pria yang sedang sakit parah. Cengkeramannya begitu kuat hingga membuat Rizky merasa nyeri dan sulit untuk melepaskannya. Matanya yang tadinya menatap kosong kini mulai bergerak perlahan, hingga akhirnya fokus pada wajah Rizky dengan tatapan yang penuh dengan rasa takut dan kepanikan yang dalam. Bibirnya mulai bergerak perlahan, dan suara serak serta kasar keluar dari dalam tenggorokannya yang kering. Jangan sentuh darahnya, ujarnya dengan napas yang terengah-engah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menghabiskan seluruh tenaganya. Dia datang lagi. Setelah sekian lama tidak muncul, dia datang lagi. Dia ingin mengambilnya kembali, semua yang kita miliki, semua yang menjadi pusaka ini. Kata-katanya terputus sebentar karena batuk yang hebat, dan dia menutup mata sejenak sebelum membukanya kembali dengan tatapan yang semakin intens. Jangan biarkan dia mengambilnya, Tuan. Jika tidak, maka bukan hanya ayam yang akan hilang. Seluruh desa akan ikut terhanyut dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Rizky mencoba untuk tetap tenang dan menepuk tangan Pak Suroso dengan lembut, berusaha untuk menenangkannya. Tenang saja, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencari tahu apa yang terjadi dan membantu desa ini. Tapi mohon beritahu saya, siapa yang sebenarnya ingin mengambil pusaka ini? Siapa yang Anda maksud dengan dia? Namun sebelum Pak Suroso bisa menjawab atau melanjutkan kata-katanya, dia tiba-tiba melepaskan cengkeramannya dari tangan Rizky dengan cepat. Kedua tangannya terangkat ke udara seolah sedang menghindari sesuatu yang sedang menyerangnya dari atas. Matanya yang sudah terbuka lebar tiba-tiba menjadi tetap dan tidak bergerak lagi. Sementara wajahnya yang tadinya penuh dengan kepanikan kini menjadi tenang secara tiba-tiba. Dia menghembuskan napas yang panjang dan dalam, kemudian menutup mata perlahan dengan gerakan yang lambat dan lembut. Sri Wahyuni yang melihatnya dari belakang langsung menangis dengan suara yang terdengar jelas di dalam ruangan yang sunyi itu.
Dia berlari ke arah kasur dan meraih tangan Pak Suroso dengan penuh kesedihan. "Pak Suroso, Pak, tunggu saja. Jangan tinggalkan kami sendirian seperti ini." Rizky berdiri diam di sisi kasur dengan perasaan yang sangat berat di dalam hati. Dia merasa ada sesuatu yang tidak benar di rumah ini. Selain dari suhu yang dingin dan aroma yang aneh, ada kesan bahwa mereka tidak sendirian di dalam ruangan itu. Seolah ada mata yang tidak terlihat sedang mengawasi setiap gerakan mereka, menghirup setiap napas yang mereka hembuskan. Dia melihat ke sekeliling ruangan dengan cermat, dan ketika matanya menyapu bagian atas lemari kayu besar yang terletak di sudut lain ruangan, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar kencang dan bulu kuduknya berdiri tegak sekali lagi. Di permukaan lemari yang licin dan sudah diolesi minyak kayu itu, terdapat beberapa jejak tapak kaki kecil yang sangat jelas. Tapak kaki yang tidak seperti tapak kaki manusia biasa, melainkan memiliki 3 jari yang panjang dengan cakar yang runcing di ujungnya. Dan yang paling mengerikan adalah jejak tapak kaki itu terbuat dari darah merah pekat yang sama dengan darah ayam cemani yang ada di kandang luar. Darah yang masih tampak lembab dan seolah baru saja dibuat beberapa saat yang lalu. Setelah kejadian di rumah Pak Suroso yang membuat hati berat dan penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab, Rizky memutuskan untuk tinggal di desa Sukamulya semalam lebih lama agar bisa menyelidiki segala sesuatu dengan lebih teliti. Dia tahu bahwa banyak kasus mistis yang hanya bisa terungkap ketika malam tiba dan suasana desa mulai menunjukkan sisi yang berbeda dari biasanya. Sri Wahyuni yang masih dalam keadaan sangat terkejut dan sedih karena meninggalnya Pak Suroso, dengan senang hati menawarkan rumah kosong milik pamannya yang sudah tidak ditempati selama beberapa tahun terakhir. Dia menjelaskan bahwa rumah tersebut terletak tidak jauh dari pusat desa, tepat di dekat Sungai Cibening yang sudah mulai mengering akibat musim kemarau yang panjang. Meskipun sudah tidak ada penghuni, rumah itu tetap terawat dengan baik dan memiliki semua kebutuhan dasar yang cukup untuk tinggal semalam. Rizky mengangguk menerima tawaran tersebut, dan Sri Wahyuni langsung membawanya ke arah rumah itu. Perjalanan hanya memakan waktu sekitar 5 menit dengan berjalan kaki melewati jalan desa yang sunyi dan penuh dengan bayangan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Ketika mereka tiba di lokasi, Rizky melihat sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar, namun kokoh berdiri di tepi sungai yang airnya sudah menyusut jauh, menyisakan hamparan pasir dan batu bata besar yang terbentang di dasar sungai yang kering. Dinding rumah yang dicat warna coklat tua sudah mulai tampak kusam di beberapa bagian akibat paparan sinar matahari dan hujan yang terus-menerus. Namun pintu dan jendela terlihat masih dalam kondisi baik. Tiang-tiang kayu yang menopang rumah tampak kuat dan tidak ada tanda-tanda kerusakan akibat rayap atau cuaca. Di halaman depan rumah terdapat beberapa pohon pepaya dan pisang yang masih menghasilkan buah, serta sebuah sumur tua yang tutupnya terbuat dari batu bulat yang sudah mulai licin akibat penggunaan lama. "Rumah ini dulu milik Paman Darmadi saya, Tuan Rizky," ujar Sri Wahyuni dengan suara yang lembut saat membuka pintu rumah dengan kunci besi yang sudah mulai berkarat. Dia pindah ke kota beberapa tahun yang lalu karena pekerjaan dan tidak pernah kembali lagi, tapi dia selalu menyuruh saya untuk menjaga rumah ini agar tetap dalam kondisi baik. Semua perlengkapan yang Anda butuhkan seperti kasur, selimut, dan perlengkapan memasak sudah ada di dalamnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan datang ke rumah saya saja ya Tuan. Saya tinggal di sebelah kanan balai desa. Setelah memberikan beberapa petunjuk tentang letak perlengkapan di dalam rumah dan memastikan bahwa Rizky merasa nyaman, Sri Wahyuni mengucapkan selamat malam dan kembali ke rumahnya dengan langkah cepat, seolah tidak ingin berlama-lama di luar rumah saat malam sudah mulai menjelang. Rizky memasuki rumah dan langsung merasa suasana yang berbeda. Udara di dalamnya sejuk namun tidak dingin seperti di rumah Pak Suroso, dan terdapat aroma kayu tua yang menyenangkan serta sedikit aroma daun kemangi yang tumbuh di sekitar rumah. Dia melihat sekeliling ruangan dengan cermat. Ruang tamu yang juga berfungsi sebagai kamar tidur memiliki kasur besar dengan bantal dan selimut yang sudah mulai tua namun tetap bersih.
Di sudut ruangan terdapat meja kayu dan sebuah lemari kecil yang penuh dengan buku-buku lama dan beberapa barang antik seperti radio jadul dan kendi tembikar. Di dinding rumah terdapat beberapa lukisan tangan yang menggambarkan pemandangan desa dan sungai yang tampak dibuat dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Rizky segera membersihkan diri sebentar dan menyiapkan tempat tidur. Namun meskipun tubuhnya merasa sangat lelah akibat perjalanan dan kejadian yang penuh dengan kejutan sepanjang hari, dia tidak bisa merasa tidur sama sekali. Pikirannya terus terganggu oleh kata-kata terakhir Pak Suroso sebelum dia meninggal, kondisi kandang ayam yang hancur, dan warna darah ayam cemani yang tidak biasa itu. Dia mencoba membaca salah satu buku lama yang ditemukannya di lemari untuk mengalihkan perhatian. Namun setiap halaman yang dia baca tidak bisa masuk ke dalam benaknya dengan benar. Jam dinding kayu yang terletak di dinding rumah menunjukkan pukul 2 pagi, tepat ketika Rizky mulai merasa bahwa kantuk mulai menyerangnya perlahan. Dia sudah mulai menguapkan wajahnya dan berencana untuk mematikan lampu, ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan lembut yang datang dari arah jendela kamar yang menghadap ke arah sungai. Suara tersebut tidak terlalu keras, namun cukup jelas terdengar di dalam rumah yang sunyi sekali, membuat Rizky langsung menjadi waspada dan segera berdiri dari kasurnya. Dia mendekat ke jendela dengan langkah hati-hati. Matanya mencoba melihat keluar melalui celah tirai yang sedikit terbuka. Di luar hanya terlihat kegelapan pekat yang sangat dalam, karena bulan yang biasanya menerangi langit malam hari, saat itu tertutup oleh awan tebal yang tidak terlihat ujungnya. Cahaya dari lampu desa yang jarang sekali hanya bisa menerangi sebagian kecil jalan desa yang jauh dari rumah itu. Sementara bagian tepi sungai dan hutan yang terletak di belakang sungai benar-benar gelap gulita. Rizky mengira mungkin hanya angin yang bertiup kuat atau cabang pohon yang bergoyang menyentuh jendela, namun suara ketukan terus berlanjut dengan irama yang teratur. Satu ketukan lembut, kemudian dua ketukan lagi yang sedikit lebih kuat. Berulang terus-menerus tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. "Siapa di sana?" tanya Rizky dengan suara yang cukup keras, berharap bisa mendapatkan jawaban dari luar. Namun tidak ada tanggapan sama sekali, hanya suara ketukan yang terus terdengar dengan semakin cepat dan keras. Seolah pemukulnya semakin tergesa-gesa atau marah karena tidak mendapatkan tanggapan. Rizky merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan suara tersebut. Bukan seperti suara kayu yang bersentuhan atau batu yang mengenai jendela, melainkan lebih seperti suara tangan kecil yang mengetuk-ngetuk dengan lembut namun pasti. Ketika suara ketukan sudah sangat dekat dan terdengar sangat jelas di sisi jendela, Rizky dengan cepat membuka tirai jendela dan membuka kaca jendelanya dengan cepat. Udara malam yang sejuk menyambar wajahnya dengan kuat, namun di luar hanya terdapat kegelapan yang sangat dalam dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia melihat ke kanan dan kiri dengan cermat, memeriksa setiap sudut halaman dan tepi sungai yang dekat dengan rumah, namun tidak menemukan satupun jejak atau tanda bahwa ada orang di luar sana. "Mungkin saya hanya hayalan saja," bisik Rizky sendiri sambil berniat untuk menutup jendela kembali. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara lembut yang jelas terdengar dari luar, membuatnya langsung membeku di tempatnya. "Tuan, tolong bantu kami." Suara itu adalah suara seorang anak kecil. Nada suaranya lembut namun penuh dengan kesedihan dan keputusasaan yang membuat hati Rizky terasa seperti ditekan oleh batu berat. Dia mengenali suara tersebut, seolah sama dengan suara salah satu anak kecil yang dia lihat sebelumnya di dekat rumah Pak Suroso, yang berdiri jauh dengan wajah pucat dan mata penuh dengan ketakutan. Rizky segera mengambil senter kecil yang ada di mejanya dan keluar dari kamar menuju halaman depan rumah dengan langkah cepat. Udara malam yang dingin membuatnya menggigil sedikit, dan dia bisa merasakan getaran yang aneh di udara, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang berkeliaran di sekitarnya. Dia menyalakan senternya dan mengarahkan cahaya ke segala arah, mencari sumber suara yang datang dari arah tepi sungai. Ketika sinar senter menyinari sebuah tempat di tengah kegelapan, matanya langsung melebar dengan terkejut dan bulu kuduknya merangkak berdiri tegak lurus. Di tengah hamparan pasir dan batu yang terbentang di tepi sungai yang kering, berdiri 3 anak kecil dengan posisi berdiri lurus dan rapi.
Mereka mengenakan baju-baju tua yang sudah mulai lusuh dan warnanya sudah kusam, dengan rambut yang kusut dan wajah yang sangat pucat, seperti tidak pernah terkena sinar matahari sama sekali. Yang paling mengerikan adalah mata mereka, bukan warna hitam atau coklat seperti mata anak-anak pada umumnya, melainkan berwarna merah menyala yang tampak sangat jelas bahkan di tengah kegelapan malam hari. Mereka tidak bergerak sama sekali, hanya menatap Rizky dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi apapun di wajah mereka yang muda itu. Rizky merasa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya sulit untuk bergerak atau bahkan mengeluarkan suara dari dalam tenggorokannya yang kering. Setelah beberapa saat berdiri diam saling memandang, salah satu anak kecil yang tampak paling tua di antara mereka mulai berbicara dengan suara datar dan tanpa emosi, seolah sedang membaca teks yang sudah ditentukan sebelumnya. Ayamnya darah merah. Karena dia ingin kita menggantikan, ujar anak itu dengan suara yang tidak terdengar seperti suara anak-anak pada umumnya, melainkan lebih seperti suara orang dewasa yang keluar dari tubuh yang kecil. Kita sudah menunggu lama untuk bisa mendapatkan tempat yang seharusnya menjadi milik kita. Dia telah memberikan kesempatan kepada desa ini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang waktunya sudah tiba untuk kita mengambil alih. Kata-kata tersebut terdengar sangat jelas di udara malam yang sunyi. Dan setiap kata yang keluar dari mulut anak itu seolah menusuk langsung ke dalam hati Rizky dengan rasa takut yang mendalam. Dia mencoba untuk bergerak mendekat untuk bertanya lebih jauh tentang apa yang mereka maksud dengan kata-kata itu. Namun sebelum dia bisa melangkah sedikit pun, ketiga anak kecil itu secara bersamaan berbalik dan mulai berlari dengan kecepatan yang sangat luar biasa ke arah hutan yang terletak di belakang sungai. Kecepatan mereka tidak mungkin bagi anak-anak seusia mereka. Mereka berlari seperti angin yang cepat, menghilang di antara pepohonan yang lebat dengan sangat cepat hingga Rizky tidak bisa mengikuti gerakan mereka sama sekali. Tanpa berpikir dua kali, Rizky segera mengejar mereka dengan berlari sesegera mungkin, menyinari jalan dengan senternya yang menerangi jalan setapak yang sempit menuju hutan. Daun-daun pepohonan yang lebat membuat jalan menjadi sangat gelap dan sulit dilalui, dan dia harus seringkali membuka cabang-cabang pohon yang menghalangi jalannya. Setelah berlari selama beberapa menit dengan napas yang mulai terengah-engah, dia tiba-tiba menemukan sebuah tempat terbuka kecil di tengah hutan yang tidak pernah dia duga ada di sana. Di tengah tempat terbuka itu terdapat sebuah makam kecil yang sangat tidak terawat, dengan batu nisan yang terbuat dari batu bata besar yang sudah mulai retak dan berlubang akibat usia yang sangat tua. Rumput tinggi dan rerumputan liar tumbuh di sekitar makam itu, bahkan sebagian sudah menutupi bagian atas batu nisan yang sudah mulai kusam. Rizky mendekat dengan hati-hati dan mengarahkan senternya ke atas batu nisan. Dan ketika dia membaca tulisan yang ada di atasnya, hatinya berdebar kencang dan rasa takut yang semakin besar menyelimuti dirinya. Tertulis nama yang jelas terlihat meskipun sudah sangat tua, Nyi Roro Sukma, Pusaka Desa Sukamulya, 1926. Di bawah nama tersebut terdapat beberapa baris tulisan kecil yang sudah sulit dibaca karena banyak bagian yang sudah hilang akibat cuaca dan waktu. Rizky merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya di depan makam. Dan ketika dia melihat ke arah bawah, dia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh karena kaget. Di depan makam yang tidak terawat itu, terdapat 3 ekor ayam cemani yang sudah tidak bernyawa, dengan posisi yang persis sama dengan posisi ketiga anak kecil yang baru saja dia lihat. Darah yang keluar dari tubuh ayam-ayam tersebut berwarna merah pekat yang sama dengan darah ayam di kandang Pak Suroso, dan darah itu mengalir perlahan ke arah makam, seolah sedang memberikan persembahan kepada yang terkubur di dalamnya. Dan yang paling mengerikan dari semua itu adalah di sekitar makam dan di atas tanah yang lembab karena darah tersebut, terdapat beberapa jejak kaki kecil yang sangat jelas. Jejak kaki yang tidak seperti jejak kaki manusia atau anak-anak, melainkan memiliki bentuk yang sama dengan jejak tapak kaki yang dia lihat di atas lemari kayu di rumah Pak Suroso tadi malam. Jejak kaki itu memiliki 3 jari panjang dengan cakar runcing di ujungnya dan tampak seolah baru saja dibuat beberapa saat yang lalu.
Saat Rizky masih berdiri diam dengan pandangan yang tidak bisa bergerak dari jejak kaki itu, dia mendengar suara nyanyian lembut yang datang dari arah dalam hutan. Nyanyian yang sangat merdu namun penuh dengan kesedihan yang dalam. Dan ketika dia melihat ke arah sumber suara tersebut, dia melihat sosok seorang wanita mengenakan baju tradisional warna merah tua berdiri di antara pepohonan yang lebat, dengan rambut panjang yang mengalir ke bawah punggungnya dan wajah yang tidak bisa dilihat dengan jelas karena terkena bayangan pepohonan. Namun yang paling jelas terlihat adalah mata wanita itu. Mata yang berwarna merah menyala sama seperti mata ketiga anak kecil yang baru saja dia temui. Ketika sosok wanita dengan mata merah menyala itu mulai perlahan menghilang di antara pepohonan yang lebat, Rizky segera menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama di tengah hutan yang sudah mulai terasa semakin menyeramkan. Udara malam yang sebelumnya hanya sejuk kini terasa sangat dingin hingga membuat tulang belakangnya merasa kesemutan. Dan suara nyanyian lembut yang terdengar sebelumnya kini sudah hilang digantikan oleh suara serangga yang berisik dan angin yang bertiup kencang menyapu dedaunan kering. Dia mengambil beberapa foto makam Nyi Roro Sukma dan jejak kaki yang aneh menggunakan kamera yang selalu dibawanya, kemudian segera berjalan kembali menuju rumah dengan langkah cepat, tidak berani melihat ke belakang sekalipun. Perjalanan kembali ke rumah terasa jauh lebih lama dibandingkan ketika dia pergi mengejar anak-anak kecil itu, dan setiap suara yang terdengar dari sekitarnya membuatnya menjadi sangat waspada. Ketika dia akhirnya sampai di rumah dan menutup pintu dengan kuat, dia merasa seperti telah keluar dari dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan rahasia dan bahaya yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat manusia biasa. Rizky langsung memasuki kamar dan duduk di tepi kasur dengan napas yang masih terengah-engah. Dia melihat foto-foto yang baru saja diambilnya di layar kamera, memastikan bahwa apa yang dia lihat bukan hanya hayalan atau ilusi akibat kelelahan. Foto makam Nyi Roro Sukma dengan tulisan yang jelas terlihat, serta foto jejak kaki 3 jari dengan cakar runcing itu sungguh nyata ada di sana. Tidak ada sedikit pun kesalahan atau kesalahan pengambilan gambar. Dia mencoba untuk mencari informasi tentang nama Nyi Roro Sukma di dalam buku-buku lama yang ada di rumah, namun tidak menemukan satupun catatan tentang nama tersebut atau sejarah desa yang lebih dalam. Hanya beberapa cerita rakyat tentang keberadaan penyihir yang pernah melindungi desa dari bahaya, namun tidak ada yang menyebutkan nama secara jelas. Rizky menghabiskan sisa malam hari dengan duduk di mejanya sambil mencatat semua kejadian yang telah dia alami sejak tiba di desa Sukamulya. Dari pertemuan pertama dengan Sri Wahyuni, kondisi kandang ayam Pak Suroso, kata-kata terakhir Pak Suroso sebelum meninggal, hingga pertemuan dengan ketiga anak kecil dan sosok wanita misterius di hutan. Meski tubuhnya merasa sangat lelah, dia tidak bisa tidur sama sekali karena pikirannya terus terganggu oleh semua pertanyaan yang belum terjawab dan rasa takut yang terus menyelimuti dirinya. Ketika sinar matahari mulai muncul di ufuk timur dan menerangi langit dengan warna jingga yang indah, Rizky segera bersiap untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Nyi Roro Sukma. Dari cerita yang dia dengar dari Sri Wahyuni sebelumnya, dia tahu bahwa ada seseorang di desa yang mengetahui sejarah lama desa dengan sangat baik. Seorang lelaki tua bernama Kakek Darmo yang tinggal di rumah kayu tua di dekat komplek masjid desa. Kakek Darmo dikenal sebagai orang yang paling tua di desa Sukamulya dan sering bercerita tentang peristiwa-peristiwa lama yang terjadi di desa kepada anak-anak desa ketika mereka berkumpul di depan rumahnya pada sore hari. Rizky segera membersihkan diri dan menyiapkan sarapan sederhana dari telur dan roti yang ada di rumah, kemudian keluar dengan membawa kamera dan buku catatannya yang penuh dengan catatan penting. Perjalanan ke rumah kakek Darmo hanya memakan waktu sekitar 10 menit dengan berjalan kaki melewati jalan desa yang mulai ramai dengan aktivitas warga yang sedang bangun untuk menjalankan aktivitas harian mereka. Namun berbeda dengan biasanya, suasana di desa hari ini terasa sangat sunyi dan penuh dengan ketegangan. Warga yang biasanya akan berbicara dan tersenyum kepada orang yang lewat kini hanya berdiri diam dengan wajah pucat dan penuh dengan kekhawatiran. Seringkali melihat ke arah rumah Pak Suroso dengan tatapan yang penuh dengan rasa takut.
Beberapa orang bahkan langsung masuk ke dalam rumah mereka ketika melihat Rizky mendekat, seolah tidak ingin terlibat dengan apapun yang sedang terjadi di desa saat ini. Ketika dia sampai di depan rumah kakek Darmo, dia melihat sebuah rumah kayu besar yang sangat tua namun tetap kokoh berdiri, dengan tembok yang dicat warna putih sudah sangat kusam dan penuh dengan bekas goresan yang tidak jelas. Di halaman depan rumah terdapat sebuah gazebo bambu yang dihiasi dengan tanaman merambat dan bunga-bunga warna-warni yang masih tumbuh dengan subur, serta beberapa kursi kayu yang sudah mulai lapuk akibat usia. Di bawah gazebo tersebut, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang sudah seluruhnya putih sedang duduk santai sambil menyeduh air teh dari kendi tembikar yang besar. Kakek Darmo memiliki wajah yang penuh dengan kerutan yang menunjukkan usia yang sangat lanjut. Namun matanya yang hitam pekat masih terlihat sangat tajam dan penuh dengan kebijaksanaan. Dia mengenakan baju koko warna hitam dan sarung batik warna coklat tua yang sudah mulai lusuh di beberapa bagian. "Saya tahu Anda akan datang, anak muda," ujar kakek Darmo dengan suara yang pelan namun jelas terdengar, bahkan tanpa melihat ke arah Rizky yang baru saja sampai. Sudah lama tidak ada orang yang ingin tahu tentang sejarah desa ini dengan sungguh-sungguh. "Silakan duduklah dan minumlah secangkir teh hangat bersama saya." Rizky dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan duduk di kursi kayu yang ada di hadapan kakek Darmo. Dia melihat bagaimana lelaki tua itu dengan hati-hati menuangkan teh ke dalam cangkir tanah liat yang sudah mulai kusam, dengan gerakan yang lambat namun penuh dengan keahlian. Aroma teh jahe dan kunyit yang harum segera menyebar di udara, memberikan rasa hangat dan nyaman yang sangat dibutuhkan oleh Rizky setelah malam yang penuh dengan kejutan dan ketakutan. Setelah beberapa saat berdiri diam dan menikmati secangkir teh pertama, Rizky akhirnya membuka mulut untuk berbicara. "Maafkan saya mengganggu kesendirian Anda, Kakek Darmo. Saya adalah Rizky Adinata, seorang wartawan yang sedang menyelidiki kejadian yang terjadi di desa ini, tentang ayam cemani Pak Suroso yang keluar darah merah dan peristiwa-peristiwa aneh yang mengikutinya. Kemarin malam saya menemukan sebuah makam di hutan belakang desa dengan nama Nyi Roro Sukma yang tertulis di atas batu nisan. Bisakah Anda memberitahu saya siapa sebenarnya Nyi Roro Sukma itu dan apa hubungannya dengan desa ini?" Kakek Darmo terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaan itu. Matanya melihat jauh ke arah kejauhan, seolah sedang merenungkan masa lalu yang jauh. Dia mengambil tegukan teh kedua dengan lambat, kemudian menghela napas yang panjang sebelum akhirnya membuka mulut untuk berbicara. "Saya sudah tahu bahwa suatu hari nanti akan ada orang yang akan menemukan makamnya dan bertanya tentang dia," ujarnya dengan suara yang penuh dengan kesedihan dan penghormatan yang dalam. "Saya awalnya tidak ingin berbicara tentang hal ini, karena saya tahu bahwa cerita ini akan membawa banyak kesusahan dan ketakutan bagi mereka yang mendengarnya. Namun melihat kondisi desa saat ini dan betapa Anda sungguh-sungguh ingin membantu, saya rasa sudah saatnya rahasia ini terbuka untuk umum." Dia menggeser kursinya sedikit lebih dekat ke Rizky dan mulai bercerita dengan suara yang pelan namun sangat jelas, seolah sedang membawanya kembali ke masa lalu yang jauh lebih damai dan penuh dengan keajaiban. "Nyi Roro Sukma adalah penyihir terbaik yang pernah ada di desa ini. Anak muda, dia datang ke desa ini lebih dari 100 tahun yang lalu ketika desa sedang dilanda wabah penyakit yang sangat mematikan dan sering diserang oleh bandit yang datang dari daerah sekitarnya. Dengan kekuatan dan keahliannya yang luar biasa, dia berhasil menyembuhkan semua orang yang sakit dan mengusir bandit-bandit itu jauh dari desa, membuat desa kembali menjadi tempat yang aman dan damai untuk ditinggali. Selain itu, dia juga mengajarkan warga desa tentang cara bertani yang baik, menyembuhkan penyakit pada tanaman dan hewan ternak, serta banyak hal lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan desa." Kakek Darmo berhenti sejenak untuk membersihkan wajahnya dengan tangan yang mulai menggigil. Kemudian melanjutkan cerita dengan suara yang semakin pelan. Namun keberadaan seorang penyihir yang kuat selalu menarik perhatian kekuatan jahat yang ingin mengambil alih kekuatan itu untuk kepentingan diri sendiri.
Beberapa tahun setelah dia datang ke desa, sekelompok penyihir jahat dari daerah jauh datang dengan maksud untuk membunuhnya dan mengambil kekuatannya. Pertempuran antara Nyi Roro Sukma dan kelompok penyihir jahat itu terjadi selama 3 hari 3 malam di atas bukit yang terletak di belakang desa, dan akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka semua. Namun dalam pertempuran itu, dia menerima cedera yang sangat parah dan tahu bahwa waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Untuk melindungi desa dari bahaya yang akan datang setelah dia tiada, dia memutuskan untuk mengorbankan diri sendiri dengan melakukan ritual khusus yang dia ciptakan sendiri. Dalam ritual itu, dia menyimpan seluruh kekuatan dan kebijaksanaannya ke dalam 10 ekor ayam cemani yang dia pelihara dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Darah ayam-ayam itu kemudian menjadi hitam pekat sebagai tanda bahwa kekuatannya telah menyatu dengan mereka, dan dia menyuruh warga desa untuk menjaga ayam-ayam itu dengan sangat baik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Darah ayam itu harus selalu hitam. Itu tandanya kekuatan dia masih ada dan terus melindungi kita dari segala macam bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Rizky merasa bulu kuduknya merangkak berdiri mendengar cerita tersebut, dan suara tubuhnya mulai sedikit menggigil karena rasa takut yang semakin besar. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kamera dari tasnya dan menunjukkan foto makam Nyi Roro Sukma yang dia ambil malam sebelumnya kepada kakek Darmo. Kalau begitu kakek, apa yang terjadi jika darah ayam tersebut berubah warna menjadi merah seperti yang terjadi pada ayam cemani Pak Suroso? Tanya Rizky dengan suara yang sedikit gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membawa beban berat yang sulit untuk ditanggung. Kakek Darmo melihat foto tersebut dengan sangat seksama. Matanya yang tadinya tenang kini mulai menunjukkan ekspresi yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang dalam. Dia menghela napas yang panjang dan dalam, kemudian menjawab dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Itu tandanya dia sudah bangun dari tidurnya yang panjang. Dia sudah bangun dan mulai mencari pengganti. Pengganti yang bisa menyimpan kekuatannya agar perlindungan itu tetap ada. Desa bisa terus aman dari bahaya. Tapi cara dia mencari pengganti sangat menyakitkan dan penuh dengan penderitaan. Dia tidak akan memilih sembarang orang. Dia akan memilih mereka yang memiliki hati yang baik dan kemampuan untuk menerima kekuatan besar itu. Namun prosesnya akan sangat menyakitkan dan tidak semua orang bisa bertahan hidup melalui proses itu. Baru saja selesai berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan yang sangat keras dan menyakitkan datang dari arah rumah Pak Suroso, mengganggu kesunyian pagi yang sebelumnya hanya diisi dengan suara burung berkicau dan angin yang bertiup lembut. Suara tersebut jelas berasal dari Sri Wahyuni, dan setiap nada teriakan yang keluar dari mulutnya seolah membawa rasa kesedihan dan kepanikan yang luar biasa besar. Tanpa berpikir 2 kali, Rizky dan kakek Darmo segera berdiri dan berlari dengan sekuat tenaga menuju arah rumah Pak Suroso, dengan hati yang penuh dengan ketakutan akan apa yang mungkin telah terjadi. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka menemukan Sri Wahyuni sedang duduk di depan kandang ayam yang sudah hancur dengan tubuh yang menggigil dan wajahnya penuh dengan darah dan air mata yang bercampur menjadi satu. Dia menangis dengan suara yang sangat keras dan menyakitkan, tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Rizky segera mendekat dan membantunya untuk berdiri dengan lembut, sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sri Wahyuni, tenang dulu ya. Apa yang terjadi? Mengapa Anda menangis seperti ini? Sri Wahyuni mengangkat wajahnya yang pucat dan penuh dengan ketakutan ke arah Rizky, kemudian menunjuk ke arah kandang ayam dengan tangan yang menggigil. Tuan Rizky, lihatlah kandang itu. Semua ayam cemani yang masih hidup setelah kejadian kemarin. Ketika saya datang ke sini untuk memeriksa mereka tadi pagi, mereka semua sudah tidak bernyawa lagi. Dan darah yang keluar dari tubuh mereka, darahnya merah pekat seperti yang terjadi kemarin. Rizky melihat ke arah kandang ayam dengan hati-hati dan menemukan bahwa apa yang dikatakan Sri Wahyuni benar. Semua ekor ayam cemani yang masih hidup setelah kejadian kemarin malam kini
sudah terbaring tak bernyawa di dalam kandang yang sudah semakin hancur, dengan darah merah pekat yang mendenang di lantai kandang dan menetes ke atas tembok batu bata yang sudah retak. Dan yang paling mengerikan dari semua itu adalah, di bagian atas tembok kandang yang cukup tinggi, terdapat tulisan besar yang dibuat dengan darah merah pekat tersebut. Tulisan yang sangat jelas terlihat dan membuat semua orang yang melihatnya merasa bulu kuduk merinding. Saya perlu 3 orang malam ini. Setiap huruf yang dibuat dengan darah itu tampak sangat jelas dan rapi, seolah dibuat dengan sangat hati-hati oleh seseorang yang memiliki tujuan yang sangat jelas. Kakek Darmo berdiri di belakang mereka dengan wajah yang sangat pucat dan bibirnya yang terus bergetar, seolah tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ini sudah terlalu jauh. Dia sudah tidak sabar lagi untuk menunggu. Bisiknya dengan suara yang sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Rizky merasa ada sesuatu yang tidak benar dengan kondisi rumah Pak Suroso yang terletak di belakang kandang ayam. Pintu rumah yang biasanya ditutup rapat, kini terbuka lebar, dan ada aroma darah yang sangat kuat yang menyebar dari dalam rumah keluar. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari ke dalam rumah dengan Sri Wahyuni dan kakek Darmo yang mengikutinya dari belakang dengan langkah yang lebih lambat, akibat usia dan ketakutan yang mereka rasakan. Ketika mereka memasuki ruangan tamu yang juga berfungsi sebagai kamar tidur Pak Suroso, mereka menemukan sesuatu yang membuat hati mereka hampir berhenti berdebar dan tubuh mereka menggigil dengan sangat kuat. Tempat tidur yang tadinya ditempati oleh tubuh Pak Suroso kini kosong sepenuhnya. Tidak ada jejak tubuh atau kain pembungkus tubuh di atas kasur yang sudah mulai kotor akibat darah yang menggenang. Di lantai di bawah tempat tidur tersebut, terdapat bekas-bekas darah merah pekat yang membentuk pola yang sangat jelas. Setelah melihat kondisi rumah Pak Suroso yang kosong dan tulisan darah yang mengerikan di dinding kandang ayam, kakek Darmo segera memutuskan untuk mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa untuk berlindung bersama-sama. Dia tahu bahwa dengan berkumpul, mereka bisa saling melindungi dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menghadapi apapun yang akan datang di malam hari itu. Rizky membantu Sri Wahyuni yang masih dalam keadaan sangat terkejut dan sedih untuk memberitahu setiap keluarga di desa tentang rencana berkumpul di balai desa. Sementara kakek Darmo pergi ke masjid untuk membangunkan kiai dan beberapa tokoh masyarakat lainnya untuk membantu mengatur warga desa dengan lebih baik. Balai desa yang terletak di pusat desa adalah sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu bata dan kayu, dengan atap genteng yang sudah mulai kusam akibat usia yang tidak muda. Ruang utama balai desa cukup luas untuk menampung seluruh warga desa yang jumlahnya tidak terlalu banyak, dengan beberapa kursi kayu dan karpet yang diletakkan di lantai untuk tempat duduk. Ketika matahari mulai terbenam dan kegelapan mulai menyelimuti desa, warga desa mulai datang satu persatu dengan membawa perlengkapan yang mereka butuhkan seperti selimut, makanan ringan, dan senter. Suasana di dalam balai desa sangat sunyi dan penuh dengan ketegangan. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan keras, hanya bisikan-bisikan lembut yang terdengar di antara mereka ketika mereka berbagi cerita tentang kejadian yang telah mereka alami selama beberapa hari terakhir. Anak-anak desa yang biasanya akan bermain riang kini hanya duduk diam di pangkuan orang tuanya dengan wajah pucat dan penuh dengan ketakutan. Seringkali menutup telinga mereka ketika ada suara aneh yang terdengar dari luar. Rizky duduk bersama kakek Darmo dan Sri Wahyuni di bagian depan balai desa, dekat dengan meja kayu besar yang biasanya digunakan untuk rapat masyarakat. Di depan mereka terdapat sebuah papan tulis yang digunakan untuk menulis informasi penting bagi warga desa. Dan di sudut ruangan terdapat beberapa lampu bohlam yang digantung dari langit-langit untuk menerangi ruangan dengan cahaya yang cukup terang, namun sedikit berkedip, akibat tegangan listrik yang tidak stabil. Mereka sedang membicarakan berbagai cara yang mungkin bisa dilakukan untuk menghentikan kekuatan yang sedang bangun dan mencegah hal yang lebih buruk terjadi di desa. Sri Wahyuni mengusulkan untuk melakukan ritual doa bersama atau memanggil dukun dari desa tetangga untuk membantu menangkal kekuatan jahat. Namun kakek Darmo mengangguk perlahan
dan menjelaskan bahwa hal tersebut mungkin tidak akan memiliki efek apapun karena yang mereka hadapi bukanlah kekuatan jahat biasa. Kita tidak bisa melawan dia dengan cara biasa, anak-anak, ujar kakek Darmo dengan suara yang pelan namun jelas terdengar di tengah kesunyian yang menyelimuti ruangan. Nyi Roro Sukma adalah pelindung desa kita, dan apa yang dia lakukan sekarang pasti ada alasan tertentu di baliknya. Kita perlu mencari cara untuk berkomunikasi dengan dia dan memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Rizky mengeluarkan buku catatannya dan mulai membaca kembali semua catatan yang dia buat sejak tiba di desa, berharap bisa menemukan petunjuk atau ide yang bisa membantu mereka dalam menghadapi situasi ini. Dia membicarakan kemungkinan untuk mencari bantuan dari ahli budaya atau paranormal yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa. Namun sebelum pembicaraan mereka bisa melanjutkan lebih jauh, lampu di balai desa tiba-tiba padam total dengan suara klik yang cukup keras, membuat seluruh warga desa menjadi terkejut dan mulai berisik dengan suara teriakan kecil dan bisikan-bisikan yang penuh dengan ketakutan. Kegelapan total menyelimuti ruangan dalam sekejap, dan hanya cahaya dari senter dan lilin yang dibawa oleh beberapa warga desa yang memberikan penerangan yang cukup minim untuk melihat sekeliling ruangan. Rizky segera menyalakan senternya dan mengarahkan cahaya ke segala arah, mencari sumber masalah listrik atau sesuatu yang tidak biasa yang mungkin telah menyebabkan lampu padam. Namun sebelum dia bisa menemukan apapun, suara ayam berkokok yang sangat keras dan tidak biasa terdengar dari luar balai desa. Suara yang tidak seperti suara ayam biasa yang biasanya terdengar pada pagi hari, melainkan lebih seperti suara manusia yang sedang merengek dan menangis dengan sangat menyakitkan. Suara tersebut sangat keras dan jelas terdengar di dalam balai desa, membuat seluruh warga desa menjadi sangat tenang dan tidak berani bergerak sama sekali. Setelah beberapa saat, suara ayam berkokok tersebut perlahan mulai mereda dan hilang digantikan oleh kesunyian yang sangat dalam dan menyeramkan. Beberapa detik kemudian, lampu di balai desa menyala kembali dengan tiba-tiba, menerangi ruangan dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Namun ketika pandangan warga desa mulai menyesuaikan diri dengan cahaya dan mereka melihat sekeliling ruangan, teriakan yang sangat kuat dan menyakitkan terdengar dari berbagai arah. 3 orang warga desa yang sebelumnya duduk di antara mereka sudah tidak ada lagi. Tempat duduk mereka kosong sepenuhnya, tanpa ada jejak atau barang apapun yang tertinggal di sana. Salah satu orang yang hilang adalah Sri Wahyuni, yang baru saja duduk di sebelah Rizky dengan wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Rizky merasa seperti dadanya tertusuk oleh jarum tajam, ketika dia menyadari bahwa Sri Wahyuni sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dan dia segera berdiri dengan cepat untuk mencari jejak atau tanda apapun tentang keberadaan mereka yang hilang. Namun, sebelum dia bisa bergerak jauh, matanya terpaku pada bagian atas dinding balai desa yang terletak di belakang meja kayu besar. Terdapat tulisan besar yang dibuat dengan darah merah pekat yang sangat jelas dan masih lembab, dengan huruf-huruf yang dibuat dengan sangat hati-hati. Sudah ditemukan seorang lagi. Setiap huruf yang tertera di sana seolah menyapa mereka dengan pesan yang jelas dan penuh dengan ancaman yang tidak bisa dihindari. Warga desa mulai menjadi sangat panik dan berisik dengan suara tangisan dan teriakan yang menyatu menjadi satu. Sementara beberapa orang mencoba untuk keluar dari balai desa dengan tergesa-gesa. Namun ketika mereka mencoba membuka pintu masuk, mereka menemukan bahwa pintu tersebut sudah terkunci dari luar dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak bisa dibuka meskipun beberapa orang mencoba untuk mendorongnya bersama-sama. Kakek Darmo berdiri dengan perlahan dari tempat duduknya. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh dengan kebijaksanaan kini tampak sangat pucat dan penuh dengan kesedihan yang dalam. Dia mengeluarkan sapu tangan putih yang sudah mulai kusam dari saku bajunya untuk membersihkan keringat yang menetes di dahinya. Kemudian dengan hati-hati meraih bagian dalam bajunya yang agak menonjol. Dengan gerakan yang lambat namun pasti, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sangat tua dan memiliki ukuran yang cukup pas untuk dipegang dengan satu tangan. Kotak kayu tersebut memiliki ukiran yang sangat indah dengan pola yang menyerupai bulu ayam
dan bunga-bunga tradisional, dengan kunci kecil yang sudah mulai berkarat akibat usia yang sangat lanjut. Saya sudah menyimpan ini selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk membukanya, ujar kakek Darmo dengan suara yang penuh dengan emosi dan sedikit gemetar, menarik perhatian seluruh warga desa yang mulai menjadi tenang kembali ketika melihat kotak kayu misterius itu. Ini adalah kunci untuk menghentikan semuanya, untuk menyelesaikan penderitaan yang sedang kita alami dan mencegah hal yang lebih buruk terjadi di masa depan. Dia mendekat ke meja kayu besar dan menempatkan kotak kayu kecil itu dengan hati-hati di atas meja. Kemudian menggunakan kunci kecil yang selalu dibawanya untuk membukanya dengan suara klik yang cukup jelas terdengar di tengah kesunyian. Ketika tutup kotak kayu terbuka, cahaya redup yang tidak biasa keluar dari dalamnya menerangi wajah kakek Darmo dengan warna keemasan yang lembut. Di dalam kotak kayu tersebut terdapat seekor telur ayam cemani yang berwarna hitam pekat seperti arang yang belum padam, dengan garis merah tipis yang sangat jelas mengelilingi bagian tengah telur tersebut. Telur tersebut terlihat sangat cantik, namun juga sangat menyeramkan, dengan permukaan yang halus dan mengkilap seolah telah diasah dengan sangat hati-hati. Ini adalah telur yang ditinggalkan oleh Nyi Roro Sukma sendiri sebelum dia melakukan ritual pengorbanannya, ujar kakek Darmo dengan suara yang pelan dan penuh dengan penghormatan. Melihat telur tersebut dengan mata yang berkaca-kaca akibat air mata yang mulai menetes di pipinya. Nyi Roro Sukma tidak mencari pengganti karena dia ingin menyakitkan kita atau mengambil sesuatu dari kita. Tapi karena dia sedang dalam rasa sakit yang luar biasa besar dan tidak bisa lagi menanggungnya sendirian. Kekuatannya yang telah melindungi desa selama lebih dari 100 tahun sudah hampir habis. Dan dia butuh orang yang rela dan memiliki hati yang kuat untuk menjadi penjaga baru yang akan melanjutkan tugasnya dalam melindungi desa dari segala macam bahaya. Dia mengambil telur tersebut dengan hati-hati dari dalam kotak kayu dan memegangnya di udara, membiarkan seluruh warga desa melihatnya dengan jelas. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah seseorang harus memakan telur ini secara keseluruhan, tanpa meninggalkan sedikit pun bagian darinya. Lanjut kakek Darmo dengan suara yang semakin jelas dan tegas. Setelah itu, orang tersebut akan mengalami perubahan yang sangat besar dalam tubuh dan jiwanya. Mereka akan menjadi penjaga baru desa, dengan kekuatan yang sama besarnya dengan kekuatan Nyi Roro Sukma. Namun ada satu konsekuensi yang harus diterima. Setelah memakan telur ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari desa Sukamulya lagi. Mereka akan terikat dengan desa ini untuk selama-lamanya, untuk melindunginya dan menjaganya hingga saatnya tiba untuk mereka mencari pengganti berikutnya. Rizky merasa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang menarik dirinya ke arah telur tersebut, seolah ada suara lembut yang mengajaknya untuk mengambilnya dan menjadi orang yang rela untuk mengorbankan diri sendiri untuk desa ini. Dia berdiri dengan perlahan dan mulai melangkah menuju meja kayu besar. Matanya tidak bisa bergerak dari telur hitam pekat dengan garis merah yang indah itu. Namun, sebelum dia bisa mencapai meja dan mengambil telur tersebut, kakek Darmo dengan cepat mengangkat telur ke arah bibirnya dan memakannya dalam satu gigitan yang cukup besar, membuat seluruh warga desa yang menyaksikannya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Telur tersebut tidak menghasilkan suara renyah atau lunak seperti telur biasa, melainkan suara yang sedikit keras dan menyerupai suara kayu yang sedang dikunyah. Segera setelah menelan bagian pertama dari telur tersebut, tubuh kakek Darmo mulai menunjukkan perubahan yang sangat drastis dan mengejutkan. Kulitnya yang tadinya keriput dan berwarna kusam mulai berubah menjadi gelap seperti warna kayu hitam. Sementara rambut dan janggutnya yang sudah seluruhnya putih mulai berubah menjadi hitam pekat dan mengkilap seperti bulu ayam cemani. Matanya yang tadinya berwarna hitam mulai berubah warna menjadi merah menyala yang sangat jelas dan indah, dengan cahaya yang keluar darinya cukup terang untuk menerangi bagian depan balai desa. Setelah beberapa saat, perubahan tersebut berhenti dan kakek Darmo berdiri tegak dengan tubuh yang tampak lebih kuat dan segar dari sebelumnya. Dia melihat seluruh warga desa dengan tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang,
Kemudian berbicara dengan suara yang sangat berbeda dari suaranya yang biasanya pelan dan lemah. Suara yang lebih dalam dan jelas, dengan nada yang sama dengan suara wanita misterius yang Rizky dengar di hutan beberapa malam yang lalu. "Sekarang saya yang akan melindungi desa ini," ujarnya dengan suara yang menyatu dengan suara Nyi Roro Sukma, membuat seluruh warga desa merasa seperti sedang mendengar suara pelindung desa yang sudah lama tidak terdengar. "Saya akan menjaga kalian dari segala macam bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti yang telah saya lakukan selama lebih dari 100 tahun yang lalu. Tetapi ingat, setiap 100 tahun harus ada orang yang rela untuk menggantikan saya, untuk meneruskan tugas yang mulia ini. Dan saya sudah memilih dengan cermat siapa yang akan datang selanjutnya, siapa yang memiliki hati yang kuat dan cinta yang dalam untuk desa ini." Dia kemudian memalingkan pandangannya ke arah Rizky dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh dengan makna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat itu Rizky menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya merangkak berdiri dan tubuhnya menggigil dengan sangat kuat. Jejak kaki kecil dengan 3 jari dan cakar runcing yang dia lihat di depan makam Nyi Roro Sukma pada malam sebelumnya. Jejak kaki yang dia kira milik sosok misterius lainnya, ternyata adalah jejak kakinya sendiri. Dia segera meraba kantong celananya dengan tangan yang gemetar, dan ketika dia menarik tangannya keluar, dia menemukan seekor telur ayam cemani yang berwarna hitam pekat dengan garis merah di sekitarnya. Telur yang sama persis dengan yang baru saja dimakan oleh kakek Darmo, dengan garis merah yang sudah mulai membesar dan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Dia tidak tahu kapan atau bagaimana telur tersebut masuk ke dalam kantong celananya. Namun dia tahu bahwa ini adalah tanda yang sangat jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kakek Darmo, atau yang sekarang telah menjadi Nyi Roro Sukma dengan tubuh baru, tersenyum pelan dengan wajah yang sekarang tampak muda dan cantik. Kemudian mulai berjalan menuju pintu masuk balai desa yang tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya. Dia melangkah keluar ke dalam kegelapan malam dengan langkah yang lambat namun mantap. Dan ketika dia mencapai pintu, dia berbalik sebentar untuk melihat Rizky satu kali lagi sebelum menghilang sepenuhnya di dalam kegelapan yang menyelimuti desa. Beberapa menit kemudian, 3 orang warga desa yang hilang tadi mulai muncul dari arah berbeda menuju balai desa, termasuk Sri Wahyuni yang sekarang memiliki wajah yang kosong dan tenang